Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, setiap manusia memiliki karakter ataupun perilaku yang berbeda. Tak semua manusia di muka bumi ini bersifat baik. Ada pula orang yang memang memiliki perilaku yang tidak baik, yang selalu membuat orang lain sengsara. Hal ini akibat pengaruh lingkungan yang berbeda-beda pula. Karena bukan hanya bawaan dari lahir, perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satu perbuatan yang tidak baik yang sering dilakukan adalah menzolimi orang lain. Tak sedikit orang-orang yang mengalami rasa sakit di hati akibat dizolimi. Orang-orang yang dizolimi inilah yang ketika ia berdoa, insya Allah diijabah. Tapi mengapa terkadang doa itu tidak terkabul? Sahabat beriman, ketika Anda merasa dizolimi dan Anda berdoa kepada Allah agar orang yang menzolimi itu mendapat balasan, ternyata tidak dikabulkan, maka janganlah Anda menganggap Allah tidak mengabulkan doa Anda. Anda jangan cepat-cepat mengira bahwa pintu langit tertutup bagi Anda. Dan juga jangan mengira bahwa Anda tidak mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena doa Anda itu tidak dikabulkan. Sahabat beriman, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengabulkan doa Anda dan Allah telah memilih orang yang lebih mampu dari Anda untuk membalasnya. Hal inilah yang harus Anda yakini. Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari di mana pandangan-pandangan terbelalak. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Sahabat beriman, dari ayat tersebut jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada setiap pelaku kezaliman kelak di hari kiamat, di mana setiap mata manusia akan terbelalak menyaksikan berbagai hal yang terjadi di hari kiamat. Lalu, apa ancaman lain Allah kepada mereka? Ancaman yang pertama kali adalah membencinya. Hal ini sesuai pada ayat suci Al-Quran. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 57, 140, dan Asy-Syu'ara 40. Sahabat beriman, apa ancaman Allah terhadap orang yang zalim? Ancaman yang kedua adalah memusuhinya. Hal ini sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 18. Sahabat beriman, ancaman yang ketiga adalah ancaman neraka. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Quran Surah As-Saffat ayat 22. Sahabat beriman, lalu apa ancaman yang lainnya juga? Ancaman yang lainnya adalah sulitnya sakaratul maut. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Sahabat beriman, sebuah kehidupan yang hidup dalam ketaatan kepada Allah kemudian adalah tindakan penyeimbangan yang berkelanjutan, baik secara individu maupun kolektif. Sedangkan zalim adalah kebalikan dari keadilan. Kezaliman adalah penyimpangan dari keadilan dan pelanggaran kebenaran, seperti hukum berdoa jelek untuk orang lain dan akan ada balasan bagi orang yang zalim. Sahabat beriman, setiap manusia memiliki karakter ataupun perilaku yang berbeda. Tak semua manusia di muka bumi ini bersifat baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sikap zalim ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini.
Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara-islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.